Momen krusial di lintasan tidak hanya mengubah dinamika balapan, tetapi juga menghancurkan fokus mental sang rival secara instan. Apakah Alvaro Carpe benar-benar mengira dirinya sudah aman di depan, sebelum akhirnya dibuat melongo oleh pergerakan tak terduga dari Veda Ega Pratama? Perjalanan karier internasional dari pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama di sirkuit Assen, Belanda, sama sekali tidak dimulai dengan langkah yang mulus. Pada salah satu sesi latihan bebas yang berlangsung sangat ketat, Veda sempat mengalami sebuah insiden kecelakaan keras di atas lintasan. Kecelakaan di dalam kejuaraan dunia balap motor sirkuit Eropa selalu saja memberikan tekanan ganda yang sangat berat, baik secara kondisi fisik maupun kondisi psikologis pebalap. Terutama sekali bagi seorang pembalap pendatang baru atau rookie yang masih berada dalam proses adaptasi penuh dengan karakter lintasan. Akibat dari adanya insiden kecelakaan keras tersebut, posisi catatan waktu Veda sempat melorot sangat jauh hingga terdampar di urutan bawah posisi 23. Berada di posisi terbawah seperti ini, jelas sekali bukanlah sebuah situasi yang ideal bagi pembalap manapun di kelas Moto3. Catatan waktu lap yang tertinggal jauh membuat peluang emas untuk bisa langsung lolos ke dalam babak kualifikasi utama menjadi sangat tipis. Disinilah letak kekuatan mentalitas asli dari seorang pembalap muda diuji untuk tidak langsung merasa menyerah di hadapan kerasnya tekanan lawan. Alih-alih merasa panik atau tampil terlalu agresif yang justru berisiko tinggi memicu kesalahan berikutnya, Veda bersama tim mekanik memilih tetap tenang. Mereka fokus penuh untuk segera memperbaiki segala kerusakan pada motor Hondanya, serta mengevaluasi lembar data telemetri digital secara mendalam. Langkah evaluasi ini dilakukan demi melihat secara jeli di mana letak kesalahan teknis sebelum insiden kecelakaan di tikungan terjadi. Ketenangan emosional di dalam area garasi ini akhirnya menjadi sebuah kunci awal yang sangat penting bagi kebangkitan performa Veda. Setelah kembali turun ke atas lintasan sirkuit, Veda secara perlahan namun pasti mulai membangun kembali tingkat kepercayaan dirinya yang sempat goyah. Ia memilih untuk tidak langsung memburu catatan waktu tercepat dalam satu putaran tunggal, melainkan fokus mengembalikan feeling berkendara pada ban motor harian. Strategi cerdas ini terbukti sangat efektif, karena catatan waktu putarannya perlahan terus membaik di setiap sektor lintasan sirkuit Assen. Keterpurukan di barisan belakang memaksa Veda harus berjuang keras melewati babak kualifikasi pertama terlebih dahulu. Menghadapi barisan pembalap lain yang juga tampil habis-habisan, demi memperebutkan tiket menuju babak selanjutnya, Veda menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa. Ia sukses mengamankan posisi teratas pada babak kualifikasi pertama, dan dinyatakan berhak lolos menuju babak kualifikasi kedua. Keberhasilan krusial ini menjadi sebuah bukti konkret pertama, bahwa Veda memiliki kapasitas besar untuk melakukan aksi comeback yang sangat bersih. Momentum positif ini sekaligus berhasil menaikkan moral bertarung dari seluruh anggota kru mekanik di dalam pedok. Memasuki sesi kualifikasi kedua, tingkat persaingan menjadi jauh lebih ketat dan kejam, karena kini diisi oleh para pembalap tercepat di kelas Moto3. Veda secara gemilang mampu mencatatkan waktu satu putaran yang sangat solid, hingga berhasil mengamankan posisi start ke-7. Memulai jalannya balapan utama dari baris ketiga pada posisi start, tentu memberikan sebuah keuntungan taktis yang sangat besar bagi Veda. Posisi strategis ini dipastikan akan membuat rival utamanya seperti Alvaro Carpe bakal melongo tidak percaya saat balapan dimulai. Berada di baris ketiga, berarti posisi motor Veda berada di dalam zona yang sangat dekat dengan rombongan grup terdepan sejak lampu start sirkuit dipadamkan. Berbeda jauh dengan kondisi start dari baris belakang. Posisi 7 ini meminimalkan risiko terjebak dalam kerumunan pembalap di tikungan pertama. Tikungan awal sirkuit seringkali memicu kecelakaan massal yang fatal akibat agresivitas pembalap yang tidak terkontrol. Untuk bisa mengukur potensi podium Veda di sirkuit Assen, Belanda, kita harus menengok kembali pada jalannya balapan di seri sebelumnya. Pada seri balap yang lalu, Veda sempat menghadapi situasi balapan yang jauh lebih sulit, di mana ia harus memulai start dari posisi 20.
Namun meskipun harus memulai balapan dari urutan belakang, Veda justru mampu menunjukkan sebuah penampilan berkendara yang sangat tenang dan taktis. Satu persatu pembalap internasional di depannya berhasil dilewati dengan sangat rapi tanpa melakukan manuver berbahaya. Kemampuan eksekusi menyalip milik Veda di barisan tengah terbilang sangat berkelas bagi seorang rookie. Balapan berat dari posisi start 20 tersebut akhirnya diakhiri oleh Veda dengan hasil finish yang sangat fantastis di posisi kelima dunia. Keberhasilan menembus posisi 5 besar dari baris belakang adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa di kelas Moto3. Di kelas ini, tingkat persaingan antar motor pabrikan sangat rapat dan jarang sekali ada celah kosong untuk menyalip lawan dengan mudah. Jika dari posisi 20 saja Veda bisa merangsek naik 15 peringkat, maka secara logika start posisi 7 memberikan peluang podium jauh lebih besar. Secara perhitungan matematika logis, Veda kini hanya perlu melewati beberapa pembalap saja di depannya untuk bisa langsung mengamankan tempat di zona podium. Karakteristik sirkuit Assen Belanda yang dikenal luas dengan julukan Katedral Kecepatan memiliki karakter lintasan mengalir dengan tikungan cepat. Karakter lintasan legendaris seperti ini biasanya akan sangat cocok dengan gaya balap milik Veda yang terkenal sangat halus namun mematikan. Veda memiliki keunggulan dalam mempertahankan tingkat kecepatan puncak tepat di tengah tikungan atau cornering speed. Di sirkuit Assen Belanda, tingkat keausan pada komponen ban motor dikenal sangat tinggi akibat dominasi rangkaian tikungan cepat yang abrasif. Pengalaman berharga dari Veda dalam menjaga tingkat keausan ban pada balapan sebelumnya akan menjadi modal krusial di lap-lap akhir. Veda harus tetap waspada dan tidak boleh ceroboh, terutama pada 3 putaran awal balapan demi mengantisipasi tingkat agresivitas pembalap lain. Mempertahankan posisi atau tetap berada di rombongan utama adalah target minimal yang harus dijaga sebelum melancarkan serangan. Faktor kebugaran fisik dari Veda pasca insiden kecelakaan keras di sesi latihan tampaknya sudah tidak lagi menjadi masalah besar bagi tim. Keberhasilannya dalam mencetak catatan waktu tajam di sesi kualifikasi kedua, kondisi fisiknya berada dalam level yang sangat prima. Satu hal yang paling menonjol dari sosok Veda pada musim balap kali ini adalah tingkat kematangan mentalitasnya yang semakin dingin di atas motor Honda. Peluang besar untuk bisa melihat bendera merah putih berkibar tinggi di atas podium sirkuit Assen Belanda kini sudah berada tepat di depan mata.